Aristidna Abdullah mah pututi Siti Ruqayah, pututi Siti Fatimah, aya 5 kabeh nama. Ilu anu pamegetna Sidna Hasan kakasihna, Sidna Husain kaduana, Sidna Muhsin katiluna. Ilu anu pamegetna Sidna Hasan kakasihna, Sidna Husain kaduana, Ummi Kulthum nu istrina ka Sidna Umar nikahna, Sidna Zainab kaduana, nurut umaling wartosna. Ummi Kulthum nu istrina ka Sidna Umar nikahna, Sidna Zainab kaduana. Urang kudu cinta ati katurunan Kangjeng Nabi, pomaol gula goreng ati sumawana hiri dengki. Urang kudu cinta ati katurunan Kangjeng Nabi, pomaula goreng ati sumawana hiri dengki. Ari mungguh Kangjeng Nabi nyaahna langkung ti misti, ka umatna jalan istri leuwih ti sepuh pribadi. Ari mungguh Kangjeng Nabi nyaahna langkung ti misti, ka umatna jalan istri leuwih sepuh pribadi. Welas asih kanu miskin sumawana ka budak yatim, pada sebeku paparin kadaharan jeung pisarin. Belas kasih kanu miskin sumawana ka budak yatim, pada sebeku paparin kadaharan jeung pisarin. Akuan ka urang kampung calik satatang ngariung, taraangku jeung adigung sanajan ka urang gunung. Akuan ka urang kampung cari Satatang ngariung, taraangku jeung adigung sanajan ka urang gunung. kanu nyanda kasusahan geuring jeung papatenan, ngalayat sarta ngubaran ngajajabkeun ka kuburan. Kasusahan geuring jeung papatenan, ngalayat sarta ngubaran ngajajabkeun ka kuburan. Manis saur manis budi etu muti kaning jalmi, sajagat momendak deui sae rupi jeung parangi. Manis saur manis budi etu muti kaning jalmi, sajagat momendak deui sae rupi
Rarailir bulan purnama halis nalir katumiri walir intan biduri salira harum wawangi. Estu kesaning pangeran lain tengit diminyakan karinget padanan dean diparake sesengitan. Estu kesaning pangeran lain tengit diminyakan karinget padanan dean diparake sesengitan. Sakitu Nabi mulyana taya pisan adigungna angkat pungkuran tohbatna kalangkung handap asona. Sakitu Nabi mulyana taya pisan adiguna angkat pungkuran sobatna Anggoan kersa lumayan najanu geus ditambalan kitu deui katuangan banget pisan dikurangan. Betah dina kamiskinan lain sabab teu kagungan ngahaja bae ngirangan ngarah karidoan Tuhan. Pirang-pirang mujizatna tawis kanabiyanana Qur'anun nomor hijina mujizat nu pamulyana. Pirang-pirang mujizatna tawis kanabiyanana Qur'anun nomor hijina Tangkal nu perang dauna sisiran tilas abdatna ngadadak loba buahna sarta hirup satuluyna. Matikan nyambung insyaallah aya deui sesi anu katiluna. Ibu-ibu sadayana alhamdulillah dina angosan ieu kantos urang tiasa menyimpulkan kumaha sejarah akan tarikh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utamina urang sadayana kedah terang kedah apal kana turunan atanapi keluarga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumanti urang sadayana wajib uninga kana histori atanapi sejarah Kangjeng Nabi kumagi eta bagian tina kaimanan. Oge kang opari paos aya tak kenal maka tak sayang. Janten upami urang sadayana mika cinta ka Kangjeng Nabi urang kedah apal karena nutupi keluargana karang sajamina. Anu salajengna oge ternyata para sahabat Nabi teh aya jantan mantuna Kangjeng Nabi. Kumagi Islam tiasa berkembang berawal dari pihak keluarga.
Semawi nya Bu pihak keluarga dikuatkan kanggo dakwah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aya dibahas tentang kemuliaan Kanjeng Nabi, akhlak serta jalan bina. Telah di kesederhanaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu patut kurang dicontoh sebagai suri teladan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah deui cipkuring dina kesempatan anu ayeuna bade macakeun atanapi bade ngadugikeun aya salah sawios hibar atanapi informasi tina WhatsApp, mudah-mudahan janten pelajaran ka urang sadayana. Sahabat fillah judulna teh karena taat kepada ibunya. Di masa Nabi Musa alaihissalam ada seorang lelaki yang soleh dari kalangan Bani Israel. Ia mempunyai seorang istri dan anak yang masih kecil. Ketika ia sakit dan merasa waktu ajalnya telah dekat, ia membawa satu-satunya ternak yang dimilikinya, yakni seekor anak lembu ke hutan, dan berdoa, "Ya Allah, aku titipkan anak lembu ini kepadamu untuk keperluan anakku jika ia telah dewasa." Setelah itu ia melepaskan anak lembu tersebut yang segera saja lari ke dalam hutan. Lelaki itu menceritakan kepada istrinya tentang lembu tersebut, dan tidak lama berselang ia meninggal dunia. Anak lembu itu sendiri hidup secara liar di dalam hutan tanpa penggembala. Jika ada orang yang melihat dan menemukannya, lembu itu segera lari ke dalam hutan dan tidak pernah bisa ditemukan. Setelah menginjak remaja, anak itu menjadi seorang yang soleh seperti ayahnya dan sangat taat kepada ibunya. Waktu siang harinya digunakan untuk bekerja mencari kayu di hutan dan menjualnya di pasar. Uang hasil penjualannya itu dibagi 3. Sepertiga untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, sepertiga diberikan kepada ibunya, dan sepertiga sisanya disedekahkan di jalan Allah. Waktu malam juga dibaginya menjadi 3. Sepertiga malam pertama untuk menjaga ibunya, sepertiga pertengahan untuk tidur, untuk istirahat, dan sepertiga terakhir untuk beribadah kepada Allah hingga pagi menjelang. Suatu ketika sang ibu memanggil putranya tersebut dan berkata, "Wahai anakku, ayahmu meninggalkan warisan seekor anak lembu yang dititipkan kepada Allah di hutan. Pergilah engkau ke dalam hutan dan berdoalah kepada Allah, Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub, agar dia mengembalikan titipan ayahmu tersebut kepadamu." Tandanya anak lembu itu berwarna kuning, jika tertimpa cahaya matahari akan berkilau laksana emas. Anak itu segera pergi ke hutan memenuhi perintah ibunya. Ketika ia melihat seekor lembu berwarna kuning yang tentunya telah menjadi lembu dewasa yang besar, sedang makan rumput, ia segera berdoa kepada Allah seperti diajarkan ibunya. Usai berdoa, ia berkata kepada lembu itu, "Wahai lembu, aku panggil engkau demi Tuhanmu Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub. Segeralah engkau datang kemari." Lembu itu segera berlari mendekatnya dan berdiri tegak di hadapannya. Pemuda itu memegang lehernya dan menuntunnya pulang. Tanpa disangka-sangka, dengan izin Allah, sang lembu berbicara kepadanya, "Wahai anak muda yang taat kepada ibumu, naiklah engkau ke atas punggungku agar meringankan beban perjalananmu." Walau sempat terkejut dengan berbicaranya lembu itu, ia berkata, "Ibuku tidak menyuruhku untuk mengendaraimu."
tetapi beliau menyuruhku untuk memegang lehermu, menuntun pulang ke rumah ibuku. Sang lembu berkata lagi, demi Tuhannya Bani Israel, jika engkau bermaksud mengendaraiku, tentu engkau tak akan bisa melakukannya, karena ibumu tidak memerintahkan seperti itu. Wahai anak muda, seandainya engkau memerintahkan bukit itu untuk berpindah, tentulah bukit itu akan pindah. Semua itu karena taat dan baktimu kepada ibumu. Pemuda itu tidak menanggapi pujian sang lembu tersebut dan terus menuntunnya pulang dan menyerahkan kepada ibunya. Sang ibu berkata, hai anakku, engkau miskin dan tidak memiliki harta apapun. Berat bagimu untuk mencari kayu di hutan setiap harinya dan tetap menjalankan sholat di malam harinya. Karena itu, jualah lembu ini di pasar. Berapa harus saya jual lembu ini, wahai ibu? Tanya sang pemuda. 3 dinar. Dan jika tidak sejumlah itu, janganlah dijual sebelum bermusyawarah denganku, kata ibunya. 3 dinar adalah harga yang wajar untuk seekor lembu pada saat itu. Pemuda itu menuntun lembunya ke pasar, tetapi sebelum sampai di sana, ada seseorang yang mencegat langkahnya dan berkata, berapakah engkau akan menjual lembu ini? 3 dinar. Lelaki itu berkata, lembu ini sangat bagus, biarlah aku membelinya seharga 6 dinar. Ibuku memerintahkan menjualnya seharga 3 dinar. Jika engkau ingin membayarnya 6 dinar, aku harus meminta ridho ibuku dahulu, kata pemuda itu. Tidak usah meminta ridho ibumu. Bukankah itu sudah melebihi harga yang diinginkannya? Andai kata engkau membeli dengan uang emas seberat lembu ini, aku tidak bisa menerimanya jika ibuku belum meridhoinya. Biarlah aku pulang dahulu untuk meminta ridho beliau, kata sang pemuda. Ia pulang lagi dan menceritakan kepada ibunya apa yang dialaminya dengan orang yang ingin membeli lembu tersebut. Sang ibu berkata, baiklah kalau begitu, jualah lembu itu seharga 6 dinar. Sang pemuda kembali menuntun lembunya ke pasar. Sebelum ia sampai di sana, lelaki yang tadi itu telah menunggunya dan berkata, lembu milikmu ini semakin menarik saja. Biarlah aku membayarnya seharga 12 dinar dan engkau tidak perlu pulang balik lagi kepada ibumu. Pemuda itu berkata, ibuku telah ridho dengan harga 6 dinar, jadi bayarlah dengan seharga itu. Tidak bisa, kata lelaki itu. Tidak sepantasnya jika aku bayar seharga 6 dinar. Aku berbuat dolim jika tidak membayar seharga 12 dinar. Pemuda itu berkata, kalau begitu biarlah aku pulang dahulu untuk meminta ridho ibuku. Pemuda itu kembali lagi kepada ibunya dan menceritakan apa yang dialaminya dengan lelaki tersebut. Mendengar penjelasan anaknya itu, sang ibu berkata, yang datang kepadamu itu adalah malaikat yang ingin mengujimu. Jika engkau bertemu lagi dengannya, tanyakan kepadanya, apakah lembu ini boleh dijual? Ketika sang pemuda kembali ke pasar dan bertemu dengan lelaki itu, yang tak lain adalah malaikat, sang pemuda menyampaikan pertanyaan ibunya. Sang malaikat berkata, sungguh aku diperintahkan Allah untuk memberitahukan agar kalian mempertahankan lembu itu. Suatu saat nanti akan terjadi pembunuhan di kalangan Bani Israel dan Nabi Musa bin Imran akan membutuhkan lembu ini. Jika mereka datang untuk membelinya, janganlah dilepaskan, janganlah dijual kecuali dengan harga emas seberat timbangan lembu itu. Begitulah ketika terjadi peristiwa pembunuhan misterius di kalangan Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mensyaratkan
menyembelih seekor lembu dengan spesifikasi tertentu sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 62 ayat 67 sampai 73. Lembu tersebut dibeli Bani Israel dengan harga yang dipesankan malaikat tersebut. Subhanallah, ini sebuah kisah nyata yang ada dalam Al-Qur'annya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata memiliki anak yang jujur adalah merupakan aset. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendidik putra-putri kita dengan benar dan mudah-mudahan menjadi soleh seperti yang kita harapkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan ulang sadayana gaduh keturunan teh anu saleh sadayana. Mangga ang masalah jeung urang ngajelas Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat